Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif sekarang, kemampuan untuk memimpin tim adalah salah satu aspek yang sangat penting yang dibutuhkan oleh semua pemimpin hari ini. Karyawan yang mampu memimpin tim dengan baik memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan upaya, mendistribusikan tugas, dan memastikan kolaborasi yang sangat baik. Nah, dalam Total Tips kali ini, kita akan membahas mengapa kemampuan ini sangat penting dalam kepemimpinan dan bagaimana kita bisa mengembangkannya. Nah, beberapa keuntungan untuk memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan tim dengan baik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkoordinasikan upaya. Pemimpin yang efektif mampu mengidentifikasi tujuan dan strategi yang jelas. Dengan mengetahui tujuan yang jelas itu, ia mampu mengkoordinasikan semua resource-nya atau semua sumber dayanya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pemimpin juga bisa mendistribusikan tugas dengan baik. Nah, apa bedanya sih koordinasikan upaya sama mendistribusikan tugas? Kan sama aja. Jangan salah, seorang pemimpin yang baik memahami kekuatan dan kelemahan setiap individu dalam tim tersebut. Jadi, mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi dari setiap karyawan mereka dengan cara mendistribusikan tugas dengan baik, sesuai dengan kelemahan dan kelebihan mereka masing-masing. Contohnya nih, orang yang teliti pasti ditaruh di bagian finance. Gak mungkin dia disuruh masuk ke produksi, acak-acakan jadinya. Sebaliknya, orang yang punya energi besar, orang yang punya jiwa kepemimpinan yang tinggi, biasanya keras, mereka pasti masuk ke bagian produksi. Kalau misalnya ditaruh di bagian finance, ya pasti kalah juga. Yang ketiga, seorang pemimpin juga bisa memastikan kolaborasi tim yang baik. Seorang pemimpin yang baik, ia pasti tahu siapa karyawannya yang cocok dikolaborasikan dengan karyawan lain. Nah, dari kolaborasi yang harmonis ini, seorang pemimpin bisa menciptakan suatu lingkungan yang sangat ideal untuk mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dituju. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan oleh seorang leader untuk menciptakan kolaborasi tersebut adalah Six Thinking Hats. Pada metode ini, Edward de Bono mengkategorikan 6 macam pola pikir orang. Yang pertama, orang pola pikir dengan topi putih, yaitu orang-orang yang pola pikirnya secara data, secara struktural sangat ketat. Yang kedua, orang dengan topi merah. Orang dengan topi merah cenderung melihat atau mengikuti feeling mereka atau intuisi mereka. Yang ketiga adalah orang dengan topi kuning. Topi kuning selalu menggali tentang benefit atau nilai yang mereka bisa dapatkan dari suatu proyek tersebut. Yang keempat adalah orang dengan topi hijau. Orang dengan topi hijau biasanya sangat kreatif mencari solusi-solusi yang ada. Yang kelima adalah orang dengan topi biru. Orang dengan topi biru adalah orang-orang yang pola pikirnya sangat sistematis. Mereka biasanya sangat ketat mengenai prosedur-prosedur, next step-nya seperti apa, bagaimana mereka memanage proses-proses selanjutnya. Dan terakhir, ini yang biasanya orang paling pinter nih, adalah orang dengan topi hitam. Orang dengan topi hitam cenderung lebih pesimis dan mereka selalu fokus pada threat atau ancaman-ancaman yang bisa terjadi pada proyek tersebut. Kembali lagi ke keuntungan kita memiliki kemampuan untuk memimpin tim yang baik. Poin yang keempat adalah mengatasi konflik. Jadi, pemimpin yang baik mereka mampu mengatasi konflik dengan baik dan secara efektif dan cepat. Memang, kita tidak bisa pungkiri kalau konflik pasti terjadi pada semua organisasi. Tapi, pemimpin yang baik mampu mengarahkan konflik tersebut untuk tidak mengganggu proyeknya. Nah, oke, kita sudah tahu nih keuntungannya apa, kita sudah tahu tadi tips-tipsnya seperti apa. Tapi sekarang, gimana sih cara kita memiliki kemampuan memimpin tim yang baik itu? Nah, tips yang pertama adalah mempelajari tentang kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen ini ada banyak sekali. Contohnya ada manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen resource, bahkan sampai manajemen orang. Dengan mempelajari kemampuan manajemen ini bisa membantu kita
atau mempermudah kita dalam decision making. Tips yang kedua, yang pasti dong, ketahui juga tim Anda. Anda harus mengetahui kemampuan, kekuatan, kelemahan, potensi, bahkan ancaman dari semua tim Anda. Anda harus mengenali kekuatan dan kelemahan dari setiap tim Anda. Dengan itu, Anda bisa membagikan atau mengkoordinasikan suatu tugas dengan baik. Tips yang ketiga, yang pasti kita harus memiliki komunikasi yang efektif. Tujuan, harapan, bahkan ekspektasi, semua itu harus tercerminkan pada saat kita mengkomunikasikan segala hal. Kita harus mampu memastikan bahwa setiap tim atau setiap orang memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang keempat adalah fasilitasi pertemuan yang efektif. Kita harus memastikan setiap pertemuannya kita memiliki tujuan dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang produktif, yang pasti juga meminimalkan gangguan-gangguan lain. Nah, contoh inspirasi kali ini datang dari COO Facebook yang bernama Sheryl Sandberg. Di balik cerita kesuksesan Facebook, ada sesosok yang tidak terlihat, yaitu Sheryl Sandberg. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat brilian. Beliau adalah orang yang mengubah Facebook yang awalnya merupakan hobi sosial media menjadi suatu perusahaan yang profitable. Salah satu cara Sheryl bisa mengubah Facebook menjadi suatu perusahaan yang profitable adalah dengan cara menambahkan ads. Jadi, sebelum Sheryl masuk pada tahun 2008, Facebook masih belum punya ads apa-apa. Sehingga sejak Sheryl masuk, ia yang mengidekan untuk Facebook pertama kali memunculkan suatu ads atau iklan. Selain itu, Sheryl juga yang mengidekan bagaimana Facebook bisa menerbitkan IPO-nya. Sehingga dengan kemampuan manajemennya, Sheryl bisa menaikkan active user dari Facebook berkali-kali lipat semenjak ia memasuki Facebook. Kemampuan memimpin tim adalah salah satu komponen kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Karyawan yang memiliki kemampuan ini mampu mengkoordinasikan upaya, mendistribusikan tugas, dan memastikan kolaborasi yang baik antar tim. Memang panjang dan perlu latihan, pengalaman, dan kesadaran diri untuk mencapai tingkat tersebut. Namun hal ini bisa dikembangkan sedikit demi sedikit untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam berorganisasi. Mungkin itu beberapa tips dari saya. Kita berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!